Peradaban per-Islam Cina dan India. Peradaban Cina sebelum masa keislaman. Dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara kota yang menciptakan periode negara perang. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang menyatukan berbagai kerajaan ini dan mendirikan kekaisaran pertama Tiongkok. Pandangan konvensional terhadap sejarah Tiongkok adalah bahwa Tiongkok merupakan suatu negara yang mengalami pergantian antara periode persatuan dan perpecahan politis yang kadang-kadang dikuasai oleh suku bangsa asing atau non-Han yang sebagian besar terasimilasi ke dalam populasi suku Han. Pengaruh budaya dan politik dari berbagai wilayah di Asia yang dibawa oleh gelombang imigrasi, ekspansi, dan asimilasi yang bergantian menyatu untuk membentuk budaya Tiongkok modern. Kekayaan alam Cina yang begitu melimpah menyebabkan kemajuan kebudayaan yang cepat dan beragam. Mengalirnya sungai Huanghe dan sungai Yangtze merupakan sumber kehidupan bangsa Cina dengan cara bercocok tanam dan beternak. Tantangan cara hidup bertani mendorong bangsa Cina membuat perkakas pertanian dari bahan logam. Apalagi ditunjang dengan wilayah Cina Selatan yang kaya akan barang tambang seperti besi timah, emas, dan tembaga. Selain menjadi perkakas pertanian, logam pun diolah menjadi perabot rumah tangga seperti periuk, tombak, pisau, dan lain-lain. Cepatnya kemajuan bangsa Cina di bidang teknologi pertanian mendorong terbentuknya kerajaan dinasti yang pertama adalah dinasti Xia. Yang pertama yaitu dinasti Xia. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu yang Agung. Menurut kronologi tradisional, berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu, pemerintahan dinasti ini adalah antara 1989 sampai 1558 sebelum Masehi. Menurut proyek kronologi Xia Shang Zhou yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1996, dinasti ini berkuasa antara 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu dinasti Shang. Dinasti Shang adalah dinasti kedua setelah dinasti Xia, yaitu 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Karena kawasannya relatif aman, maka dinasti Shang ini mampu mengembangkan bentuk pemerintahan dan peradaban. Ibu kota dinasti Shang ini berada di kota Anyang yang terletak di sebelah utara lembah Sungai Kuning. Kota Anyang merupakan salah satu kota tertua di Cina selain kota Chengzhou. Pada masa dinasti Shang, inilah mulai dikenal tulisan. Awal terciptanya tulisan Cina berkaitan dengan kepercayaan yang dianut dinasti Shang. Raja-raja Shang adalah juga pendeta yang sering memohon kepada dewa. Alat yang digunakan untuk meminta permohonan dan doa tersebut adalah tulisan gambar piktograf yang ditulis di permukaan tulang sapi. Tulisan tersebut lama-kelamaan berkembang dan digunakan oleh banyak orang pada generasi-generasi mendatang. Tulisan ini akhirnya bukan hanya menyebar di daratan Cina, melainkan juga ke Korea dan Jepang. Yang ketiga yaitu dinasti Zhou dan berkembangnya ajaran filsafat Cina, yaitu 1027 sampai 221 sebelum Masehi. Ciri peradaban yang menonjol pada dinasti Zhou adalah dibentuknya pemerintahan pusat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh para bangsawan yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan sebuah negara. Zaman dinasti Zhou ditandai dengan kemajuan kreativitas intelektual. Para pemikir Cina zaman Zhou tersebut antara lain Konfusius yang mengembangkan Konfusianisme, Lao Tzu yang mengembangkan Taoisme, Han Pei Tsulan, dan Li Su yang mengembangkan ajaran legalisme. Moti dan Mo Tzu yang mengembangkan Mohisme, kaum Sofis yang mengembangkan Sofisme serta individualisme. Selain kedua dinasti di atas, masih ada dinasti-dinasti lain di wilayah Cina, seperti dinasti Qin yang berdiri sekitar tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi, dan dinasti Han yang berdiri sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi.
Namun kedua dinasti ini tidak bertahan lama seperti dinasti-dinasti sebelumnya. Yang keempat yaitu dinasti Qin. Dinasti Qin berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Xi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Tiongkok bersatu pada tahun tersebut. Dinasti ini terkenal menggali pembangunan tembok besar Tiongkok yang belakangan diselesaikan oleh dinasti Ming, serta peninggalan terakota di makam Qin Shi Huang. Yang kelima yaitu dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. Dinasti Qin pada tahun 206 sebelum Masehi. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat yaitu 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi, dan dinasti Han Timur yaitu 23 sampai 220 sebelum Masehi, yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Qin yaitu 9 sampai 23 Masehi. Yang keenam, zaman tiga negara. Zaman tiga negara, Wei, Wu, dan Su adalah suatu periode perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Secara umum, periode ini dianggap berlangsung sejak pendirian Wei 220 hingga penaklukan Wu oleh dinasti Jin 280. Walau banyak sejarawan Tiongkok yang menganggap bahwa periode ini berlangsung sejak pemberontakan Serban Kuning. Zaman ini adalah salah satu era yang paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, disebabkan oleh popularitas roman sejarah kisah tiga negara atau Samkok yang telah diadaptasi dalam berbagai format oleh berbagai negara. Yang ketujuh yaitu dinasti Jin dan 16 negara. Tiongkok berhasil dipersatukan untuk sementara waktu pada tahun 280 oleh dinasti Jin. Meskipun demikian, kelompok etnis di luar suku Han atau Wuhu masih menguasai sebagian besar wilayah pada awal abad keempat dan menyebabkan migrasi besar-besaran. Suku Han ke selatan sungai Yangtze bagian utara Tiongkok terpecah menjadi negara-negara kecil yang membentuk suatu era turbulen yang dikenal dengan zaman 16 negara. Dinasti yang ke-8 yaitu dinasti utara dan selatan. Zaman ini merupakan masa perang saudara dari perpecahan politik, walaupun juga merupakan masa berkembangnya seni dan budaya, kemajuan teknologi, serta penyebaran agama Buddha dan Taoisme. Peradaban India sebelum masa keislaman. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India, yang ditujukan dengan adanya kebudayaan Mahendra-Daro tersebut sebagai milik dari bangsa Dravida atau jauh sebelum bangsa ini datang. Sebenarnya sudah ada suku bangsa Negrito dan Astronosoid. Kemudian pada abad 6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras atau India Utara dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mahawir yang mempelopori lahirnya agama Jain. Dasar agama ini adalah pertapaan dan meninggalkan kemewahan. Mereka tidak memiliki kitab suci. Satu-satunya sumber keagamaan adalah Mahawir. Ajaran pokok agama Jain ini adalah ahimsa atau tidak hasad. Agama sejati berlaku bagi semua makhluk dan lama-kelamaan ajaran ini melebur dalam agama Hindu. Kemudian pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Gautama Buddha di Kapilavastu, kaki gunung Himalaya, yang menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. Lebih detailnya, sebelum kedatangan bangsa Arya, letak kota lembah sungai Indus sendiri, tepatnya di daerah perbukitan Baluchhitan, yang kemudian menghasilkan kebudayaan Nal. Daerah-daerah yang terletak di sepanjang sungai Indus kemudian sering disebut dengan kebudayaan Harappadan.
Harappa, dan Mohenjo-daro. Letak Mohenjo-daro dan Harappa sendiri kurang lebih 800 km. Dalam penggalian terbaru, telah banyak ditemukan kota-kota baru di Mohenjo-daro dan Harappa. Pada masa Mohenjo-daro dan Harappa telah ditemukan benda-benda yang pada saat itu sudah merupakan benda yang sangat mengagumkan dengan keunikan dan keelokan tersendiri. Awal kedatangan bangsa Arya di India. Pengaruh yang dihasilkan oleh bangsa Arya yang mungkin meliputi peradaban, agama, budaya, seni, dan lain sebagainya. Peradaban dan budaya Arya di India atau Indo-Arya tidak akan pernah lepas dari pembahasan Hindu dan perkembangannya. Agama Hindu muncul di tengah-tengah perkembangan kebudayaan Arya. Nama Arya berarti bangsawan atau tuan yang terdapat dalam bahasa Persia dan India. Perpindahan bangsa Arya di India terjadi bertahap-tahap dan tidak terjadi langsung dengan gelombang besar. Waktu yang dibutuhkan juga membutuhkan waktu yang berabad-abad, itu pun sambil membawa keluarga mereka. Tetapi pada masa Doab Gangga Jumna menjadi pusat kebudayaan Brahma, maka ternyata bahwa seluruh daerah Indus dan Punjab sudah dilupakan oleh orang-orang Arya, dan bahkan buku-buku seperti Weda dan Upanishad seakan-akan melupakan kesucian sungai Indus. Orang-orang Arya merupakan bangsa yang berpetualang pada saat itu. Pengaruh bangsa Arya. Kedatangan bangsa Arya di India telah memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan bangsa India sendiri. Bangsa Dravida yang sebelumnya telah menempati India telah memberi 3 reaksi pasca serangan bangsa Arya. Kelompok pertama adalah mereka yang menolak kedatangan bangsa Arya dengan memberi perlawanan sampai mati. Kelompok kedua yaitu mereka yang akhirnya menyingkir ke daerah selatan, Deccan dan Bihar. Kelompok ketiga adalah yang kemudian melakukan asimilasi dengan bangsa Arya, yang kemudian melahirkan budaya baru. Untuk saat ini, orang-orang dari bangsa Arya mendiami daerah-daerah sekitar di sebelah utara garis perbatasan yang terletak antara Goa dan Orissa Selatan. Ada juga sebagian terletak di sebelah selatan garis tersebut, seperti Hyderabad. Sebagai bangsa pendatang, Arya memandang orang-orang Dravida adalah sebagai penduduk yang lebih rendah dari bangsa Arya. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan bangsa Arya mengakui bahwa bangsa Dravida merupakan bangsa yang kaya yang telah mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang cukup tinggi. Eksistensi kasta sebagai pembagian kelas masyarakat India merupakan bentuk nyata yang tidak terhapus begitu saja hingga saat ini. Brahmana sebagai kasta tertinggi di India tetap dipegang oleh bangsa Arya sendiri, sementara Ksatria, Waisya, dan Sudra adalah kelompok sosial yang mesti mengikuti hukum yang telah dibuat oleh para Brahmana. Pengaruh yang signifikan dari bangsa Arya yang selama ini banyak dikaji adalah munculnya banyak kerajaan bercorak Arya. Selanjutnya itu agama-agama di India pra-Islam. Yang pertama, periode agama primitif atau prehistori yang masih belum terungkap secara jelas. Yang kedua, periode agama bangsa Dravida yang dibuktikan dengan budaya kota kuno sekitar 2000 sebelum Masehi. Yang ketiga, periode Peda. Sebagai akibat kedatangan bangsa Arya, kitab Peda sebelum ditulis hanya dihafalkan isinya oleh para agamawan bangsa Arya secara turun-temurun. Yang keempat, periode epos Brahmani. Masa ini adalah masa proses pelembagaan Hinduisme. Yang kelima, periode filosofis, masa lahir dan berkembangnya aliran Buddha dan Jaina. Yang keenam, periode selanjutnya adalah periode inkarnasi, invasi Islam, kaum bakti, dan masuknya bangsa Eropa. Perkembangan kerajaan-kerajaan di India sebelum masa keislaman. Pertama, kerajaan Maurya. Pada tahun 327 sebelum Masehi datanglah Iskandar Julkarnain dari Persia ke India melalui Selat Khyber dan menguasai India di daerah Punjab, tetapi kekuasaannya ini tidak tahan lama. Yang kedua, kerajaan Gupta. Chandragupta I atau 320 sampai 330 Masehi membangun kerajaan ini berpusat di Sungai Gangga. Berlainan dengan Asoka, Chandragupta ini beragama Hindu, tetapi agama Buddha tetap berkembang dengan suburnya.
Ketiga, Kerajaan Andhra atau Benggala. Kerajaan Andhra didiami oleh bangsa Dravida, letaknya di pantai Teluk Benggala di antara muara sungai Godavari dan Krishna. Yang keempat, Kerajaan Fatih, India Barat. Sebagai telah diuraikan tadi, sisa Kerajaan Iskandar Zulkarnain masih terdapat di Persia pada waktu itu, yaitu Kerajaan Bactria. Penduduknya kebanyakan orang pengembara yang suka berpindah-pindah tempat untuk mengembalakan ternaknya. Yang kelima, Kerajaan Kusan atau India Utara. India Utara menderita kerusakan juga disebabkan oleh masuknya bangsa Yuchi dari Tiongkok Tengah. Bangsa ini amat perkasa sehingga mereka menaklukkan daerah-daerah Turkestan sekarang dan mengusir bangsa-bangsa Seka dari tempat diamnya di sekitar Laut Kaspia. Mereka itu mendirikan suatu kerajaan yang kuat di sebelah utara India. Yang terakhir yaitu Kerajaan Magadha. Pada masa Kerajaan Magadha terdapat beberapa dinasti yang bergiliran memegang tampuk kepemimpinan di India atau Magadha. Yang pertama, dinasti Sisunaga, kedua dinasti Nanda, dan yang terakhir dinasti Maurya.